Mungkin banyak yang rela-rela ya semalam pulang pagian, tidur pagian demi pagi ini bisa bangun dan ikut webinar kita. Terima kasih atas komitmen Anda, terima kasih atas partisipasi Anda. Nah, saya nggak mau panjang lebar lagi, hari ini kita akan bahas banyak hal nih tentang bagaimana kita membangun strategi apa yang baik untuk kita bisa membangun fondasi dari bisnis UMKM kita. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya ingin memperkenalkan, kita juga sudah kedatangan seorang tamu host yang sangat luar biasa, Pak Rizky. Beliau adalah Chief Executive Officer dari Wiseco yang bergerak di bidang inkubasi, consulting, bisnis coaching. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya apapun juga seputar bisnis, terutama bagaimana cara membangun fondasi yang baik dalam membangun bisnis UMKM, kita hari ini sudah kedatangan ahlinya, Pak Rizky Wihardi. Tanpa panjang lebar lagi, saya ingin mempersilahkan Pak Rizky. Hari ini dia ingin membawakan materi yang luar biasa. Mari kita sambut Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Leo. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat semua. Dan juga usahanya saya doakan di masa pandemi seperti ini, mungkin di 2020 banyak yang terkena hit ya, cukup berat, tapi saya melihat banyak pertumbuhan yang terjadi di tahun 2021, di mana semuanya sudah mulai mempersiapkan strategi-strategi terbaiknya untuk bisa take off gitu ya. Saya ingin berkenalan dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian, panggil saja saya Rizky, nama lengkap saya adalah Rizky Wihardi. Izin saya share screen terlebih dahulu, Pak Leo. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan sharing lah, lebih tepatnya, sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian, dengan tema membangun fondasi bisnis yang menarik investor. Alhamdulillah, sesi pagi ini sebenarnya kolaborasi yang seru, karena WISE ini kebanyakan ngomongin hal-hal yang basic, hal-hal yang fundamental. Dan apabila Bapak dan Ibu sekalian memang sudah memenuhi kriteria-kriteria yang saya coba akan sharing gitu ya kepada Bapak dan Ibu, itu Green Fund bisa langsung melihat potensi-potensi yang memang bisa dibawa untuk bisa listing kepada calon-calon investor di luaran sana. Kira-kira seperti itu. Kenalkan, saya Rizky, saya saat ini mendapat amanah sebagai CEO dan juga Managing Partner di Wiseco. Saya memiliki passion di bidang business development dan investment, dan kalau kembali ke beberapa waktu ke belakang, sekitar 10 tahun terakhir ini, fokus saya adalah di business development dan investment. Dengan pengalaman sebelumnya, saya pernah menjabat sebagai Vice President di Astra International Group, lalu pernah menjabat sebagai Director di sebuah perusahaan berbasis wakaf, dan Direktur juga di perusahaan retail minimarket, gitu ya. Dan saat ini amanahnya adalah membangun Wiseco ini. Wiseco adalah sebuah bisnis incubator untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin ada di fase startup atau baru mau memulai bisnis. WISE juga berperan sebagai business accelerator untuk Bapak dan Ibu yang mungkin bisnisnya sudah di kelas menengah, sudah berjalan di atas 2 tahun, dan sedang dalam rencana untuk meningkatkan skala usahanya, mau menambah cabang, mau mencari investor, seperti itu. Dan kami juga sebagai business advisor untuk Bapak dan Ibu yang sudah bekerja di korporasi, mungkin peran kami bisa mendampingi Bapak Ibu sebagai CEO, atau kami mendampingi perusahaan atau corporate tersebut untuk hire kami sebagai virtual director, mendampingi C-level di perusahaan tersebut. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan formalisasi bisnis terhadap bisnis Anda. Kami mendampingi untuk persiapan pertumbuhan ke arah yang lebih baik, dan kami juga mendampingi Bapak dan Ibu sekalian di dalam usahanya, baik di kelas menengah ataupun di kelas yang kecil, untuk menjadikan bisnisnya investable. Investable itu apa? Investable adalah sebuah frase kata yang mungkin kesannya harus mendapatkan investor, padahal bukan.
Yang dimaksud dengan investable itu sudut pandangnya bukan hanya dari kacamata investor, tapi justru kita sendiri sebagai business owner saat melihat bisnis kita adalah bisnis yang investable, maka kita layak menjalankan bisnis ini ke jangka waktu yang panjang, layak untuk bersaing. Berarti kita sudah melewati beberapa hal standar prosedural yang sudah harus dijalankan oleh sebuah company. Pembukuan sudah rapi, bisnis planning sudah matang, bisnis modelnya juga sudah solid. Nah, makanya itu bisa disebutlah sebagai bisnis yang investable. Pada saat di kacamata kita sudah investable, PR yang selanjutnya adalah bagaimana di kacamata investor. Nah, pada sesi kali ini saya akan berbicara dari bawah sampai bagaimana mempersiapkan ke ranah investasi. Portfolio kami sudah mendampingi beberapa perusahaan dengan berbagai jenis bidang usaha, peternakan ayam, sayur mayur ada, retail ada, university ada, pabrik ada, macam-macam. Dan ada yang memang fokusnya adalah lebih kepada pendampingan bisnis, pembenahan fondasi bisnis. Ada juga yang memang berdampingan dengan kami untuk menumbuhkan skala usahanya, termasuk mendapatkan investasi juga sudah ada. Ini kurang lebih gambaran klien-klien kami kurang di masa setahun yang terakhir ini. Baik, oke, menu kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, izinkan saya sharing ke Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan fakta-fakta apa yang terjadi dengan UKM kali ini, gitu ya. Dan bagaimana UKM di mata investor. Nah, setelah kita mengetahui perkembangan UKM dan bagaimana investor memandang bisnis kita, lalu untuk kita sebagai pelaku bisnis juga harus melihat sebenarnya kita saat ini sedang ada di fase apa, gitu. Pada saat kita juga sudah tahu fase ini adalah fase di bisnis kita sekarang, berarti tugas kita selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya membangun fondasi yang benar, gitu. Nggak apa-apa kalau kita sudah terlanjur jalan, Pak saya udah jalan 3 tahun, Mas Riki saya jalan udah 5 tahun, tapi ternyata fundamentalnya belum kuat, nggak apa-apa. Ngerem sebentar, kita kuatin beberapa hal yang menjadi tolak ukur bagaimana sebuah fondasi bisnis itu menarik di mata investor. Kalau bicaranya adalah menarik di mata investor, berarti kita no worries nih. Kadang-kadang kita sebagai pebisnis itu fokus dan jalan aja. Kita nggak ngelihat peluang-peluang investasi di luaran sana. Padahal sebenarnya investor itu bisa membantu kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Lalu, izinkan saya juga akan sharing ke Bapak dan Ibu sekalian tentang apa itu bisnis plan. Dan bisnis plan ini bukan hanya sekedar bisnis plan, tapi bisnis plan yang terukur. Karena investor nggak mau mendengarkan bisnis plan yang sifatnya kualitatif, hanya cerita-cerita naratif saja, tapi tidak bisa diukur dengan angka-angka. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menyajikan sebuah proposal investasi yang reliable untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam perusahaan kita sehingga investor tertarik. Baik, saya mulai dengan sesi pertama terkait dengan fakta UKM, pertumbuhannya, dan UMKM di mata investor. Apabila kita melihat berita-berita yang ada, saya coba clippingkan saja, kesimpulannya mengatakan bahwa UMKM saat ini adalah merupakan tulang punggung dan harapan bangsa. Semua orang sepakat dengan hal itu, karena majority yang membuat ekonomi kita bertahan itu tulang punggungnya adalah ternyata UMKM. Dan ternyata juga pemerintah itu mendukung sekali dengan adanya UMKM. Dukungan-dukungannya diberikan dengan beberapa hal. Pelatihan contohnya, dukungan atau akses terhadap digitalisasi contohnya, dan beberapa dukungan atas modal kerja, penyaluran dana, baik itu pinjaman maupun investasi ataupun hibah juga ternyata banyak. Hanya saja kadang-kadang, Pak, kenapa kita nggak pernah dapetin akses itu? Pertanyaannya, pemerintah yang belum mendukung kita, atau kita yang belum merapat, atau kita yang memiliki network yang terbatas, atau kita nggak tahu ternyata sebenarnya ada seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi juga, pertumbuhan dari sejak tahun 2010 sampai dengan tahun lalu, 2020, secara tren bisnis UMKM ini terus bertumbuh. Walaupun di tahun 2020 ada penurunan, tapi angkanya cukup signifikan, tetap 60 juta lebih. Gitu. Turunnya karena apa? Ya kita semua tahu memang pandemi ini hit yang luar biasa besar. Jadi secara angka
membuktikan bahwa UMKM itu majority ada di Indonesia dan dia layak untuk menopang ekonomi di negara kita gitu ya. Nah, cuman dari 64 juta ini kita perlu lihat nih, kita perlu lihat kedalamannya yang sebenarnya dilirik oleh investor yang mana. Nah, kalau kita lihat dari komposisi, komposisinya adalah seperti ini. Dari 64 juta itu ternyata 63 jutanya adalah usaha mikro. Gitu. Nah, 1 jutanya majority-nya adalah usaha kecil, yaitu 700.000 sendiri, dan sisanya baru ada di usaha menengah, gitu ya, dan di usaha yang besar. Nah, kalau kita lihat, investor lagi ngelirik yang mana? Sayangnya memang investor sekarang masih melihat di kecil, menengah, besar. Gitu. Mereka masih belum melihat bagaimana seksinya usaha-usaha di mikro. Kalau saya berpandangan, dibandingkan dengan pengusaha startup di Indonesia, UMKM memiliki jenis atau secara fisikal ya, itu bisnis yang lebih real dibandingkan dengan startup. Mengapa? Karena memang berjibaku real di dunia bisnis gitu, produksi dia lakukan sendiri, gitu ya, packaging, distribusi, kita pelajari sendiri. Hanya saja dari sisi keilmuan yang masih sangat terbatas dan akses terhadap investor dan orang-orang yang expert, itu UMKM tidak mendapatkannya. Makanya kenapa startup yang lebih dilirik oleh para investor. Maka dari itu diperlukanlah pendamping. Makanya WISE ini hadir untuk mendampingi UMKM bagaimana mereka bisa mempersiapkan itu sehingga layak mendapatkan investasi. Tugas kita adalah itu, gitu ya. Bagaimana si usaha menengah dan kecil atau yang usaha mikro ini naik ke kuadran yang berwarna abu-abu ini sehingga bisa mendapatkan ruang di mata, di hati investor. Oke. Nah, dengan pembukaan story yang tadi saya sampaikan, apabila memang kita diharapkan gitu ya, UMKM ini diharapkan oleh masyarakat dan juga didukung oleh pemerintah, tapi tidak membuat UMKM mendapatkan karpet merah untuk pasti sukses, dan ini terbukti. Kalau kita cuma diam aja, kita nggak bisa dapetin akses itu semua, pemerintah juga nggak bisa mensupport dukungan itu kepada kita karena kita tidak menjemput peluang itu. Maka satu-satunya cara adalah benahi, kuatkan, atau mungkin bangun bagi yang belum memiliki gitu ya, fundamental bisnisnya dan jadikan bisnis Anda, bisnis UMKM ini investable. Nah, kita masuk ke investable. Kalau kita dengar kata-kata investable, apakah perlu bahwa bisnis kita itu menjadi sebuah bisnis yang investable? Kalau kita memang memiliki goals untuk menjadikan bisnis kita bertahan, stabil, di jangka waktu yang lama, jangka panjang, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus jadikan bisnis kita investable. Gitu. Karena kita tidak mendapatkan dukungan dari siapa-siapa apabila di kacamata owner sendiri bisnisnya tidak investable gitu. Dan dengan investable, kita memiliki daya saing, tingkat kompetisi yang tinggi. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar ya, memang ini masih startup ya, startup company. Zaman dulu ada, kalau kita pernah dengar berniaga.com, kalau dulu pernah dengar ya. Ada berniaga.com, lalu pernah ada juga tokobagus.com. Lalu sekarang semuanya sudah berganti menjadi OLX.com. Itu jenis usahanya apa? Sama-sama menjual mobil gitu ya. Terakhir akhirnya fokusnya di mobil bekas. Dan sekarang muncul lagi mobil123.com, muncul lagi Carsom kalau nggak salah, muncul lagi Carmudi. Nah, mereka semua sama sebenarnya jualannya gitu. Tapi mereka merasa bisnis mereka investable, mereka tetap memiliki marketnya, ibaratnya kalau rezeki itu udah ada kantongnya masing-masing. Tapi untuk menjaga rezeki itu tetap di kantong kita, mau nggak mau, suka nggak suka, harus dijadikan investable agar satu dengan yang lain tetap eksis dan bersaing. Nah, tadi saya bilang bagaimana mendapatkan dukungan pemerintah, pemerintah juga memilih, mereka juga melihat hanya yang potensial. Potensial itu salah satunya adalah investable business. Ini juga pilihan. Kalau kita memang mau menjadikan usaha kita dilihat, cukup banyak UMKM yang sudah mengekspor barangnya. Tapi yang nyampe itu produknya, dan di mana produknya sudah di-branding oleh perusahaan yang lebih besar, yang lebih mampu menyampaikan kepada market di luar negeri.
Kalau kita pengen bisa besar, mungkin kita harus menjadikan bagaimana usaha kita juga dikenal di kancah mancanegara seperti itu. Nah, makanya kita bagaimana menjadikan go internasional salah satunya harus buat bisnis kita investable. Lalu yang terakhir, investasi. Bagaimana caranya agar apabila di kacamata kita sudah investable, sekarang tugasnya setelah semua ini terjadi, investasi bisa diraih dengan mudah. Gitu. Nah, ini sebagai gambaran buat Bapak dan Ibu, kalau pernah mendengar atau pernah melihat brand-brand yang saya akan sampaikan di screen ini, pasti kita sudah kenal mereka sekarang. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu mereka sudah eksis sejak kapan dan dulu mereka mulai dari seperti apa? Kalau Bapak dan Ibu pernah tahu, ini ada Harley Davidson. Ternyata Harley Davidson itu dimulai, diinisiasi di tahun 1901 di sebuah garasi, ya, yang mana ownernya ini ingin membuat sebuah mesin yang bisa mereka tempelkan di sepeda. Itu idenya itu, dan mereka buat di garasi, dan sekarang mereka sudah menjadikan seperti ini. Harley Davidson saat ini sudah menjadi motor yang seperti yang Bapak dan Ibu sering lihat, dan ini kantor pusatnya dan pabriknya ya di sana dari sumber di dreamco.id. Nah, ini sebagai sebuah gambaran bahwa eksistensi bisnis, stabilitas jangka panjang dan membuat bisnisnya dikenal di seluruh dunia ini terbukti dengan adanya Harley Davidson. Next. Kita lihat lagi, kalau Bapak dan Ibu suka nonton film, ini ada sebuah garasi yang dulu digunakan oleh Walt Disney di tahun 1923 ya untuk membuat atau syuting karakter Alice. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar film Alice in Wonderland, nah ini hanya untuk syuting Alice-nya saja di garasi ini. Idenya gitu kira-kira awalnya. Dan sekarang dia sudah menjadi sebuah konglomerasi media terbesar di dunia. Gitu ya, di segmen itu, konglomerasi media terbesar dan animasi terbesar di dunia. Nah, ini membuktikan bahwa menjadikan sebuah bisnis investable, apakah harus selama ini? Nah, kalau mereka harus selama itu, sekarang kita tinggal mencontoh apa yang sudah mereka lakukan, dan kita potong waktunya jangan selama itu, dan menjadikan bagaimana bisnis kita sustainable, bagaimana bisnis kita investable. Sekarang saatnya kita untuk cut the time, karena ilmunya udah ada semua, dicontohkan oleh pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Oke. Nah, itu sekilas tentang bagaimana dan apa sih investable itu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai pemilik bisnis memahami fase bisnis kita. Kemampuan memahami fase bisnis ini menunjukkan kredibilitas owner di mata investor. Kadang-kadang saat kita diskusi dengan dengan investor, kita selalu bercerita hal-hal yang mungkin bagus sekali atau bahkan belum pernah kita lakukan, karena sebenarnya itu masih rencana gitu. Anda sudah punya cabang berapa? Saya ada cabang 15, padahal aktualnya baru 2, di mana yang 13 itu udah kita obrolin dengan beberapa calon, tapi belum real, belum jadi. Nah, ini seringkali kejadian. Kalau memang fase kita belum sampai di sana, bilang saja bahwa itu adalah masih dalam rencana, dan mungkin akan dieksekusi dalam waktu berapa lama ke depan. Nah, itu lebih real, lebih clear, gitu. Dan sekarang saya hanya memiliki 2 outlet dengan performa seperti ini. Jadi kalau kita memahami kondisi kita, walaupun rugi, sampaikan. Gitu ya. Nah, sebelum kita melihat fase-fase di dalam bisnis, mungkin ini refleksi terlebih dahulu. Apakah Bapak dan Ibu sekalian saat ini sedang mengalami kondisi seperti ini dalam bisnis? Gitu ya. Semoga, saya doakan tidak ada. Tapi kalaupun ada, it's okay. Apa yang harus kita lakukan setelahnya gitu ya. Yang pertama, cukup banyak yang menjalankan bisnis tidak ada berbeda dengan layaknya kerja rutin. Jadi fokusnya dari 8 ke 8 misalkan ya, jam 8 ke jam 8 malam, kita lakukan hal yang sama. Di UMKM mungkin basisnya ada orderan, kita produksi, packaging, kirim. Ada orderan, produksi, packaging, kirim. Begitu terus setiap hari. Dan ini kita bisa anggap sebagai sebuah kerja rutin saja. Gitu.
Dan ditambah lagi kita sudah menjalankan ini bertahun-tahun nih, sehingga bisnis kita tidak bertumbuh. Seperti halnya kita lari di tempat. Udah jalan lama, bertahun-tahun, kelihatannya orderannya rame, tapi kok bisnis kita gitu-gitu aja gitu ya. Dan Bapak dan Ibu boleh browsing, ada sebuah istilah yang namanya hamsterpreneur. Nah, saya berdoa semoga Bapak dan Ibu tidak ada yang seperti ini. Tapi kalau ada gelagat-gelagat mau arah ke sana, yuk segera belok kanan. Segera putar balik maksud saya. Segera putar balik bagaimana caranya kita ulang dulu, kita mundur 2-3 langkah agar kita tidak terjebak dalam rutinitas yang seperti itu. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita mulai fokus untuk membangun gitu ya, atau memperkuat apabila fondasinya sudah ada. Sebagai analogi, ini ada sebuah toko. Toko ini dibangun di atas fondasi batu-batuan, di mana di sebelah batuan itu langsung laut lah, kira-kira begitu. Bayangkan apabila tidak ada fondasi sama sekali, maka air-air kecil pun akan mengikis bangunan ini dan akan runtuh. Tapi apabila terjadi ombak yang besar, walaupun fondasinya sudah tinggi, dia akan tetap punya peluang untuk runtuh juga. Tapi itu tergantung. Jadi akhirnya apa? Yang membuat fondasi kita kuat itu semakin kokoh dan semakin tinggi fondasi yang dibangun, maka semakin jauh kita dapat membawa bisnis kita bertahan dan memenangkan kompetisi. Jadi kalau bicara fondasi, kalau memang kita menyiapkannya hanya setinggi ini, ya berarti yang kita lawan adalah ombak-ombak kecil. Nah, di mana akhirnya kebanyakan semua, bahkan perusahaan besar pun mempertimbangkan fondasinya setinggi itu pada saat ketemu pandemi seperti hari ini. Oke, sorry. Pada saat ketemu kondisi pandemi seperti ini, walaupun fondasi yang sudah kita bangun itu kokoh dan tinggi, tetap kalau ombaknya juga setinggi itu, tapi setidaknya pada saat ombak-ombak yang reguler kita bisa hadapi. Nah, fondasi yang paling penting itu hanya 2 yang utama sekali, yang kita kadang-kadang lupa karena terjebak pada rutinitas dan seperti lari di tempat yang di slide tadi saya sampaikan. Itu adalah yang pertama, membangun unlimited network. Kebanyakan orang hanya membangun network. Kali ini saya mungkin garis bawahi, saatnya kita sekarang membangun unlimited network. Keluar rumahlah Anda, ngobrollah dengan kolega-kolega, walaupun sekarang eranya digital online, digital, Zoom, dan segala macam, lakukan itu sesering mungkin gitu ya, berrelasilah dengan orang di luar sana dan ceritakan apa yang Anda sedang lakukan. Dan pada saat Anda membangun sebuah tim, bukan sekedar membangun tim saja, tapi bangunlah tim yang satu visi. Oke, bisnis Anda apapun itu, nanti kita akan bicara pada saat memperkuat fondasi, bangunlah unlimited network, dan bangunlah tim sevisi. Karena 2 inilah yang nanti akan membantu Anda untuk mengokohkan bisnis model Anda. Nah, sekarang kita masuk ke fase-fase dalam sebuah bisnis. Tadi sebagai gambaran, di awal tadi saya cerita tentang tidak masalah pada saat bisnis kita masih rugi. Karena sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mungkin ada yang terbiasa melihat ini, yang background-nya ada orang keuangan mungkin ya, ada istilah namanya J-curve, ya, seperti logo Nike gitu. Nah, J-curve ini menggambarkan sebuah fenomena pada proses bisnis, di mana pada saat membangun bisnis, yaitu masih di bawah 0 atau minus, dan nambah tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu malah semakin minus, karena tahunnya investasi, setup tim tadi, bangun network, pemasaran, dan segala macam. Tapi akan ada titik di mana kita akhirnya akan bertumbuh, akan naik, karena ini memang sebuah fase yang standar akan terjadi. Jadi jangan khawatir, baru jalan setahun, baru jalan 2 tahun, udah rugi, terus kita menyerah, habis itu kita pindah lagi bisnis yang lain. Padahal untuk masuk ke sebuah bisnis yang lain itu membutuhkan survei market dulu, membutuhkan passion-nya, membutuhkan keilmuan lagi. Jadi beberapa kali kita akhirnya miss the moment karena kita buru-buru meninggalkan bisnis kita karena udah terlanjur depresi gitu kira-kira, atau menyerah. Oke. Nah, di dalam perjalanan sebuah bisnis, fase yang paling pertama, ini sekedar informasi buat Bapak dan Ibu, bahwa
pada saat kita baru saja memulai bisnis, maka kita masuk ke fase yang namanya early stage, gitu ya. Di fase early itu biasanya kita jalanin bisnis masih bermodalkan sendiri, pakai uang pribadi atau teman-teman kita, atau dapat dukungan dari orang tua dan sahabat-sahabat dekat atau saudara. Itu adalah fase early. Nah, fase yang kedua adalah fase bisnis kita sudah mulai bertumbuh. Nah, bertumbuh ini bisa dua, bisa bertumbuh secara revenue tapi masih rugi, gitu ya, atau bisa bertumbuh secara profitability. Jadi bisa dua-duanya, mulai ada keuntungan, ini bisa juga. Jadi pertumbuhan itu bisa dari beberapa sudut pandang. Nah, di fase ini ada investor yang juga akan lebih tertarik masuk untuk membantu kita meningkatkan skala usaha. Nah, yang di fase terakhir ini namanya exit. Kok namanya exit? Exit ini bukan berarti kita pemilik bisnis ninggalin pergi bisnis kita, tidak. Tapi kita merelakan sebagian kepemilikan kita kepada para investor di luaran sana untuk meningkatkan skala kita ke arah yang lebih baik atau lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, pertanyaannya lagi, investor itu mau nggak ya pada saat bisnis kita baru mulai atau bisnis kita masih rugi? Saya akan sampaikan bahwa hampir di semua fase bisnis, investor itu ada lawannya. Ada yang sukanya masuk ke bisnis di fase early. Karena dia akan bilang, kalau Anda sudah untung, untuk apa Anda cari saya sebagai investor? Ada yang menyampaikan begitu. Tapi apabila Anda sudah untung, ada juga investor yang saya nggak mau deh beresiko masuk ke bisnis yang masih rugi. Saya maunya yang sudah mulai bertumbuh. Nah, itu juga ada juga. Jadi di semua fase ada karakteristik investornya, tinggal apakah kita mengetahui keberadaan mereka itu sendiri gitu. Nah, setelah kita mengetahui fase-fase tadi, sekarang saatnya kita masuk ke bagaimana caranya kita men-setup fundamental bisnis kita. Karena fundamental bisnis ini juga menunjukkan kemampuan atau kapabilitas owner di mata investor. Oke. Nah, Bapak dan Ibu boleh bantu saya untuk menjawab, menuliskan di chat ya. Tolong bantu saya apa yang Bapak dan Ibu lihat dari layar yang saya tampilkan ini. Nah, ini pemandangan apa? Silahkan dijawab dengan boleh dengan ini bisnis apa, boleh dengan ini bisnis apa di mana, atau boleh gambarkan saja ini di mana. Gitu ya. Silahkan respon saja di kolom chat gitu ya. Usaha minuman di gang. Bisa begitu. Terima kasih Pak Gunawan. Es teh branding kurang. Wah, oke. Ini kaki 5 di pinggir jalan. Baik. Oke, baik. Terima kasih responnya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bantu saya di gambar yang kedua. Gambar yang kedua mungkin agak mirip-mirip, tapi coba berikan saya gambaran atau deskripsi menurut persepsi Anda atas gambar yang ini. Kalau yang ini apa? Boleh di-chat lagi di kolom chat. Saya ada 3 gambar yang saya membutuhkan feedback dari Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama mari kita memahami kondisi bisnis yang kita lihat sehari-hari. Siapa tahu ada kemiripan ya, ada kemiripan dengan apa yang sedang kita lakukan. Jualan teh yang sudah ada brand. Minuman mungkin teh tea sudah branding belum kuat, baik. Keren. Wira usaha kecil yang telah branded. Baik. Baik. Terima kasih. Terakhir. Nah, ini juga sekarang Bapak dan Ibu sedang saksikan banyak sekali sudah mulai beredaran nih di banyak tempat. Nah, ini apa gitu ya? Kalau tadi kita lihat ada 2 gambar, nah sekarang bagaimana dengan yang ini? Gitu. Oke. Ini es teh ya, jualannya ya es teh. Apa bedanya dengan yang tadi? Boleh berikan apa namanya komentarnya juga di kolom chat. Perbedaan antara yang ini dengan yang tadi gitu ya.
Next level. Ya, ya, ya. Oke. Salah satunya begitu. Nah, sekarang terima kasih Bapak dan Ibu sudah respon. Sudah punya branding. Oke, usaha minuman teh tapi di branding sedemikian rupa dan sudah di fase exit. Oke, nice. Nice. Wirausaha yang telah punya brand sendiri, pabrik pembuatan es teh. Wah, ini tidak lagi baik. Terima kasih Pak Hermon. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini kita gabungkan ada ketiga gambar sama-sama nih ada bisnisnya ya, bisnis yang tadi di pinggir jalan, yang kedua sama-sama di pinggir jalan tapi positioningnya sepertinya agak berbeda. Sedangkan yang kanan ini lebih next level, tadi ada yang bahasanya seperti itu. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan sama. Mereka sama-sama menjual minuman variasi teh. Betul ya. Ada teh manis ala Indonesia biasa, yang ini teh Thai tea ya biasanya ya, Thailand gitu ya. Nah, ini sebenarnya macam-macam teh yang mereka jual. Produk yang selama ini kita temui di berbagai macam tempat makan, restoran. Lalu apa bedanya antara satu kondisi dengan yang lainnya? Yang berbeda adalah model bisnisnya. Nah, ini dia. Kita bisa punya produk yang sama dengan yang lain. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, sama-sama jualan mobil bekas, tapi mereka punya marketnya sendiri. Kenapa? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka membangun bisnisnya dengan model yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini ada kata kunci. Ada kata kunci yaitu create, capture, deliver. Nanti saya akan ulas lagi di belakang. Ada create, capture, and deliver. Create itu bagaimana kita create bisnisnya, bagaimana kita bisa meng-capture atau bisa juga di-capture oleh market kita, dan bagaimana kita bisa mendeliver. Create, capture, deliver. Ini model bisnis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau tadi kita lihat yang toko jualan teh di pinggir jalan, yang tadi, yang sebelah kiri, ini dia tidak memiliki strategi apapun, dia hanya punya produk teh, dan dia mengharapkan trafficnya datang dari orang sekitar, sehingga dia hanya menjual apa yang ada saja gitu. Tapi kalau yang kedua, dia memiliki sebuah diferensiasi, tehnya pengen spesifik, tapi sama, dia belum menguasai teknik branding dan marketing, tapi sudah memulai membuat sebuah merek sendiri gitu ya. Tapi sama-sama jualannya di pinggir jalan, dan berharap dapat traffic dari yang ada kanan kiri. Kalau yang kanan, dia sudah menjadikan semacam korporasi teh. Tadi kalau ada yang bilang, Oke, silakan lanjut. baik. Tadi kalau ada yang bilang, ini seperti pabrik pembuatan es teh. Nah, ini juga persepsi yang terjadi tanpa kita sadari, mungkin ini didesain oleh mereka, sehingga kita merasa ini adalah semacam industri atau korporasi teh manis gitu. Nah, model bisnis inilah yang menentukan positioning bisnis kita di market, berkompetisi dengan yang lainnya. Kalau kita lihat apa sih sebenarnya bisnis model, jadi bisnis model adalah penjelasan mengenai bagaimana sebuah organisasi atau bisnis kita. Yang pertama, menciptakan, menyalurkan. Nah, ini ya kata kuncinya. Menciptakan, menyalurkan. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Menciptakan, menyalurkan sesuatu, mendapatkan keuntungan. Dari mana? Bukan hanya dari produk, tapi dari nilai tambah atau value yang diberikan. Jadi bukan lagi zamannya kita cuma mikirin produknya apa yang dibutuhkan oleh market, tapi dari produk itu ada value apa, ada nilai tambah apa. Gitu. Jadi kalau saya simulasikan, organisasi itu apa? Organisasi bisnis. Organisasi bisnis ini kan mau jualan sebuah produk, kasih value di dalamnya, gitu. Kasih tambahan, kasih added value. Apakah itu berbentuk kenyamanan, apakah itu berbentuk layanan, gitu ya, atau sekedar pembeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, jangan lupa setelah diciptakan, yakinkan kita bisa deliver. Minimal konsumen melihat value ini, dan dia bisa rasakan kemudian, disalurkan. Nah, setelah dia mendapatkan value kita, dia akan membayar value kita. Dengan yang mereka akan bayar, maka kita sebagai organisasi bisnis, kita mendapatkan keuntungan. Karena bagaimana sih pembeda antara bisnis model yang satu dengan yang lainnya. Saya lanjut dengan bagaimana kita membangun fundamental bisnis dengan sebuah value. Kalau tadi Bapak dan Ibu lihat
value itu adalah kata kuncinya ada 3, create, capture, delivery. Kalau kita sudah membuat, misalkan bisnis kita adalah bisnis kopi. Kopi ini kita mau sampaikan kepada market bahwa kopi ini bijinya asli dari petani, di mana kami memberdayakan ratusan petani untuk bisa terdistribusikan. Nah, itu value. Sehingga orang membeli kopi merasakan ada manfaatnya buat petani. Tapi jangan hanya dibuat value-nya untuk di-capture saja, untuk bisa dilihat oleh market. Kalau tidak terdelivery dengan baik, salah satu bentuk delivery-nya apa? Jadikan sebuah experience, tunjukkan video-videonya yang real bahwa Anda memang mengambil directly ke sana. Bukan hanya ceritanya saja. Dan mereka benar-benar bisa merasakan. Atau kalau sudah mendapatkan keuntungan, apa yang Anda berikan kembali kepada para petani tadi. Jadi value itu circle. Itu pada saat kita membangun bisnis, punya story tapi tidak terdeliver dengan baik, mereka juga akan kabur. Yang biasanya value itu masuk ke dalam sebuah brand. Nah, jadi brand itu harus menggambarkan value ini, gitu kan. Dan brand itu agar bisa terdelivery, agar bisa menjadi sebuah promise bagi customer, kita harus turunkan. Turunannya ada 3. Kalau tadi kita sudah bahas, bisnis model harus jelas. Produk, market, proses bisnis, dan sumber daya yang terlibat di dalamnya. Ini harus jelas. Turunannya lagi adalah perencanaannya. Ini adalah urutan ya. Bapak dan Ibu sekalian sering mendengar namanya bisnis plan dan bisnis model. Tapi saya menyarankan, jangan buat bisnis plan kalau bisnis modelnya belum jalan. Kenapa? Karena bisnis plan yang terbuat, yang direncanakan karena tidak adanya bisnis model, akan membuat Anda merencanakannya lagi berulang-ulang kali di periode yang dekat. Karena Anda akan merasa bisnis plan yang ini nggak cocok, pindah lagi. Ini nggak cocok, pindah lagi. Jadi harus dikokohkan terlebih dahulu bisnis modelnya, baru kita pindah ke bisnis plan. Tapi bisnis plan kebanyakan dari kita itu adalah hanya dari sisi quality. Kuantitinya nggak kesebut di sini. Makanya ada yang namanya financial plan. Kematangan bisnis akan dilihat dari 2 hal, kualitas dan kuantitas. Di sini ada bicara terkait dengan proyeksi. Angka penjualan, angka biaya-biaya, net profit-nya, kerugian yang akan terjadi, itu semua direncanakan oleh kita. Nah, itu kira-kira turunannya, bagaimana sebuah value bisa terdeliver pada saat brand yang lahir itu dikuatkan oleh bisnis model dan perencanaan bisnis kita. Oke, model bisnis yang sudah direncanakan dengan matang, dengan kokoh dan tinggi tadi, lalu kita jalankan dengan baik, dan kita review secara berkala untuk dilakukan perbaikan. Karena memang, bahkan Google, bahkan Facebook sendiri, juga melakukan review atas bisnis model secara berkala. Boleh nggak bisnis model itu berubah? Boleh. Ada periode berkala yang harus direview, yang rutin, misalkan 6 bulanan atau 1 tahunan, agar bukan untuk dirubah secara total, tapi improve. Ada beberapa perbaikan di modelnya. Karena apabila kita sudah melakukan siklus itu akan menunjukkan kapabilitas kita sebagai business owner dalam mewujudkan yang namanya fundamental bisnis. Atau gampangnya adalah fondasi bisnis. Nah, urusan fondasi di sisi bisnis model selesai. Sekarang kita masuk bagaimana membuat sebuah perencanaan bisnis yang terukur. Tadi di sesi sebelumnya saya menyampaikan bisnis plan kebanyakan tidak terukur, hanya bicara terkait dengan narasi-narasi kualitatif saja. Nah, yang mana sebenarnya sebuah bisnis plan yang terukur itu membuat para investor yakin bahwa target itu dapat dicapai. Kalau saya akan invest di perusahaan Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu presentasi ke saya bahwa ini bisa mencapai, caranya tidak bisa tersampaikan, angka-angkanya tidak bisa tersampaikan, maka tidak usah berpanjang lebar bercerita lagi, karena saya sudah meyakini Anda tidak bisa membuat perencanaan yang terukur. Kira-kira seperti itu. Jangan berharap investor mau investasi ke Anda hanya karena basisnya teras saja. Kalau itu adalah hanya ada di fase early stage, di mana orang-orang terdekatlah yang akan invest ke Anda. Karena mereka walaupun belum melihat aktual bisnisnya seperti apa, mereka sudah bisa percaya karena basisnya trust. Apakah Anda sahabat baik, saudara, dan segala macam. Tapi di fase yang lebih lanjut, ini tidak bisa tidak terprovide. Ini wajib ada. Bedanya apa antara bisnis plan dengan bisnis model? Kalau di bisnis model kita memetakan seperti ini. Siapa pelanggannya, ini kita petakan. Who, what, apa yang akan dijual, produk dan value. Ini ada di bisnis model.
how, bagaimana cara meng-create value tadi, bagaimana cara mendeliver value tadi dan kita dapat untung. Ini how. Ini juga ada di bisnis model. Dan kenapa bisnis kita ini bisa langgeng? Ada apa-apa aja yang mendukung. Apakah dengan infrastrukturnya, kita punya mesinnya, kita punya mentornya, kita punya orang-orang expert di dalamnya. Nah, ini hal-hal yang mendukung. Ini namanya bisnis model. Next, bisnis plan. Terus apa bedanya antara bisnis model dengan bisnis plan? Kalau di bisnis model, biasanya sudah mendekati ke arah eksekusi. Nah, kalau kita sudah membuat bisnis model, misalkan sebuah toko, sekarang kita langsung merencanakan tokonya mau dibuka di mana, lihat tren industrinya, lihat pasarnya atau marketnya, dan juga cocokkan dengan ketersediaan dana kita. Si toko ini mau dibuka di mana, maka ini baru masuk ke perencanaan bisnis. Lalu masuk ke rencana operasionalnya. Kalau kita sudah menunjuk di mana, sekarang kapan? Kapan mau dieksekusi tuh, buka cabang 1, buka cabang 2, nambah orang 1, nambah orang 2. Di rentang waktu yang sudah kita rencanakan dan didukung dengan berapa banyak. Nah, ini makanya kenapa how much ini akan menunjukkan kemampuan kita dalam berhitung, dalam merencanakan segala perhitungan untuk bisnis kita. Nah, disinilah investor akan menguji kedua hal ini, gitu, bisnis model maupun bisnis plan. Kira-kira itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis plan-nya. Apa untungnya kita punya bisnis plan? Yang pertama, baik untuk kita sendiri sebagai business owner, kita bisa langsung mendapatkan gambaran besaran keuntungan atas bisnis kita. Ini langsung kelihatan. Dan yang kedua, kalau tadi di awal bicara tentang bagaimana kenapa bisnis itu harus investable, karena ini adalah juga persiapan menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Gitu. Nah, yang ketiga, ini juga adalah merupakan acuan-acuan bagi business owner untuk menentukan rencana strategis yang nantinya juga terilustrasi dalam beberapa pendanaan yang diperlukan. Karena biasanya kita mau masuk ke tahapan yang lebih tinggi, membutuhkan investasi, ini kita akan membuat perencanaannya di sini. Oke. Yang kelima, bisnis plan ini juga sebuah alat yang bisa digunakan untuk meyakinkan orang lain. Jadi, dengan setelah mengikuti sharing session di pagi ini, saya sarankan jangan lagi pakai metode meyakinkan orang lain dengan basisnya cuap-cuap. Ya, tunjukkan perencanaan bisnis yang clear, tunjukkan angka-angka, tunjukkan performa yang sudah terjadi, tunjukkan outlet-outletnya ada di mana. Jadi bukan cuma sekedar obrol janji atau sekedar cerita-cerita berharap orang akan percaya dari cerita itu saja gitu. Itu mungkin zaman dulu masih banyak yang sering begitu, tapi sekarang sulit. Nah, untuk kita yang sedang membangun tim, tanpa adanya alat bisnis plan ini, sulit untuk memotivasi tim inti. Karena sekarang tim inti juga susah kalau kita memotivasi dengan kamu harus bisa punya mimpi menjadi seorang yang bla 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 dan segala macam. Untuk kamu terlibat dalam perusahaan ini untuk menjadikan perusahaan ini besar dan lain sebagainya. Lebih mudah kita tunjukin saja bisnis plan kita. Rencana kita di 2 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian mau buka cabang berapa, nanti mau jadi apa, omsetnya mau berapa, itu udah memotivasi sendiri, tanpa kita harus mencari quotes-quotes yang terbaik buat tim kita, gitu.